Kisah Nabi Harun alaihi salam, sang saudara yang setia dan penegak kebenaran. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Keduanya adalah anak dari Imran dan berasal dari keturunan Bani Israel. Dalam Al-Quran, nama Harun disebut sebanyak 20 kali. Dan ia digambarkan sebagai sosok nabi yang lemah lembut, fasih berbicara, dan memiliki peran penting dalam dakwah kepada Fir'aun dan menjaga umat dari penyimpangan akidah. Dan kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab, Taurat, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya sebagai seorang nabi, untuk membantunya. Quran Surat Al-Furqan, ayat 35. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun dan menyampaikan risalah tauhid, Musa merasa khawatir karena ia memiliki kesulitan dalam berbicara. Maka ia memohon kepada Allah agar mengangkat Harun sebagai pendampingnya dalam dakwah. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Quran Surat Toha, ayat 29-32. Allah mengabulkan permintaan Musa. Harun pun diangkat sebagai nabi dan menjadi juru bicara saudaranya dalam menghadapi Fir'aun yang kejam dan angkuh. Musa dan Harun menghadap Fir'aun dan menyerukannya agar berhenti mengaku sebagai Tuhan dan hanya menyembah Allah. Harun, yang dikaruniai kefasihan berbicara, menyampaikan seruan dakwah dengan tenang namun penuh keyakinan. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda, kekuasaan kami, dan bukti yang nyata. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 45. Namun Fir'aun tetap menolak dan bahkan menuduh keduanya sebagai penyihir. Ia semakin membangkang, hingga Allah menurunkan berbagai azab untuk menundukkannya. Akhirnya, Musa dan Harun memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun yang akhirnya tenggelam di Laut Merah. Ketika Musa naik ke Bukit Sinai, Tur, untuk menerima wahyu dan kitab Taurat dari Allah selama 40 hari, ia menunjuk Harun sebagai pemimpin Bani Israel sementara. Dan Musa telah berjanji kepada kaumnya selama 30 malam, lalu kami sempurnakan dengan 10 malam, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya selama 40 malam. Dan Musa berkata kepada Harun, saudaranya, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah mereka serta janganlah mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf, ayat 142. Namun, ujian besar pun datang. Seorang lelaki sesat bernama Samiri menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dari emas dan mengajak mereka menyembahnya. Harun, meski telah berusaha keras mengingatkan dan melarang perbuatan syirik tersebut, tidak mampu menghentikan mereka. Ia takut jika bersikap keras justru akan menyebabkan perpecahan di antara Bani Israel. Dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelum kembalinya Musa, wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diuji dengannya. Dan sesungguhnya Tuhan kalian ialah Tuhan yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Quran Surat Toha, ayat 90. Namun kaum itu tetap ingkar, dan menyembah patung anak sapi tersebut. Ketika Musa kembali dan melihat penyimpangan itu, ia sangat marah. Ia mendatangi Harun dengan emosi membuncah, bahkan sempat menarik janggut dan rambut Harun. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka telah sesat? Mengapa kamu tidak mengikutiku? Apakah kamu,
sengaja mendurhakai perintahku?" Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan rambut kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata, 'Kamu telah memecah Bani Israel dan tidak memelihara pesanku.'" Quran Surat Toha, ayat 92-94. Setelah mendengar penjelasan Harun, Musa pun mereda amarahnya. Ia menyadari bahwa Harun tidak bersalah, dan bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin menjaga kaum Bani Israel. Nabi Harun dikenal dengan kelembutan hatinya. Ia tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Saat umatnya bersalah, ia memperingatkan dengan sabar. Karakternya menjadi pelengkap bagi Nabi Musa yang lebih tegas. Harun bukan hanya pendamping, ia adalah penjaga keutuhan umat. Dalam tugasnya, ia menjadi simbol kedamaian dan kesabaran, bahkan ketika menghadapi tekanan dari saudara maupun umatnya sendiri. Setelah bertahun-tahun memimpin bersama Nabi Musa, akhirnya Nabi Harun wafat dalam pengembaraan Bani Israel di Padang Tih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ruhnya di Gunung Hur, dan ia dimakamkan di sana. Tempat ini kini diyakini berada di wilayah Yordania. Dan, ingatlah kisah Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Syad, ayat 48. Menurut sebagian mufasir, Harun termasuk dalam ayat-ayat yang menunjukkan kenabian para rasul terdahulu yang mulia. Pelajaran dari kisah Nabi Harun. 1. Kesabaran dalam dakwah. Harun menghadapi umat yang membangkang dengan kelembutan, tapi tidak pernah menyerah pada kebenaran. 2. Kerjasama dan amanah. Persaudaraan dengan Nabi Musa mengajarkan arti pentingnya saling mendukung dalam menjalankan tugas besar. 3. Bahaya penyimpangan akidah. Meski umat telah diselamatkan, mereka bisa tersesat kembali. Ini peringatan agar selalu waspada terhadap fitnah. Kisah Nabi Harun bukan hanya tentang seorang nabi yang mendampingi Musa, tapi tentang tokoh yang menjadi simbol kelembutan, kesetiaan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian berat. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi penjaga kemurnian tauhid di tengah badai penyimpangan. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan pelajaran, serta menambah keimanan kita kepada para nabi yang telah Allah utus untuk membimbing umat manusia. Sumber referensi. 1. Al-Quran. Surah Toha, Al-A'raf, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Syad. 2. Tafsir Ibnu Katsir. 3. Kitab Ushul Anbiya karya Ibnu Katsir. 4. Tafsir Al-Jalalain. 5. Riwayat Israiliyat, dengan kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan syariat.